Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam persekutuan pada malam hari ini. Kiranya persekutuan malam ini membawa sukacita dan kekuatan iman untuk menjalani langkah gumul juang kita. Memasuki persekutuan, mari berdoa secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan kita menaikkan kidung pujian memuliakan nama Tuhan di awal persekutuan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 15 bait pertama dan ketiga. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali Bapa pada malam hari ini, kami umat-Mu dari GPB Pancoran Rahmat bersama-sama berkumpul dalam ibadah online Bapa, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Bapa kiranya berkati Bapa ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga hanya demi kemuliaan nama-Mu sajalah ibadah kami pada malam hari ini. Kami alaskan doa ini dalam nama anak-Mu yang terkasih, Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan Gita Bakti 61. Bait yang pertama, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Ibu Bapak Saudara Jemaat GPIB Pancoran Rahmat yang sama-sama dikasihi Kristus. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan firman Tuhan yang akan kita baca pada Perjanjian Baru sesuai SBU, yaitu bisa dicari Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai dengan 16. Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai dengan 16. Kalau kita sudah mencari dan menemukan Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai dengan 16, kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita mohon pimpinan Tuhan, berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk pembacaan kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kami.
pada malam ini dalam persekutuan ibadah keluarga Jemaat GPIB Pancoran Rahmat, kami yakin sungguh bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Pada kesempatan ini, jemaat-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon Engkau sertai kami, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Lalu Engkau diamkan segala suara di hati kami, dan hanya suara Tuhan saja lewat firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan pada malam ini. Bapa dalam surga, Tuhan mau menyertai kami dalam pembacaan ini. Lalu Tuhan juga mau menyertai hamba dalam penyampaian firman pada kesempatan ini. Bapa dalam surga, kami rindu mendengar firman-Mu. Untuk itu Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami mohon berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu sudah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai dengan 16. Mari kita berdiri dan saya akan membacakan Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai dengan 16. Yang bunyinya demikian. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari Jemaat GPIB Pancoran Rahmat yang sama-sama dikasihi Kristus. Pada kesempatan ini, kita mau mencoba merenungkan firman Tuhan yang sudah dibacakan dari Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai dengan 16. Surat Ibrani adalah surat yang dituliskan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang ada di Roma, yang sedang menghadapi pergumulan iman kekristenan. Mereka banyak mengalami penderitaan seperti penganiayaan berat, baik secara sosial maupun fisik, baik dari bangsa Yahudi maupun Romawi. Oleh karena demikian beratnya pergumulan yang mereka hadapi, sehingga tidak jarang banyak dari mereka harus memikir ulang tentang kebenaran iman mereka dalam kekristenan dan kesetiaannya kepada Kristus. Sehingga banyak juga yang tergoda untuk kembali kepada agama Yahudi dan hendak meninggalkan Kristus dan agama Kristen. Oleh karena itu, penulis Ibrani menyuarakan supaya mereka tetap berpegang teguh kepada pengakuan iman mereka kepada Kristus dan tetap
menghidupi kekristenannya. Dan untuk menguatkan pengajaran itu, surat Ibrani memaparkan keunggulan kekristenan dan prioritas dan begitu hebatnya Kristus dari semua tokoh-tokoh besar dalam agama Yahudi, bahkan dengan malaikat pun. Demikian juga dalam khotbah ini, penulis mau mengingatkan para pembaca supaya tidak putus asa, tetapi supaya tetap berpegang teguh kepada pengakuan iman percaya kepada firman Tuhan yang berkuasa dan kepada Yesus Kristus lebih tinggi daripada imam-imam perjanjian lama. Dialah imam yang sejati dan yang sesungguhnya keimamannya melebihi imam yang telah ada, karena Yesus sebagai imam besar yang agung telah melintas semua langit. Berpegang teguh pada firman Allah, sebab firman Allah bukan sekedar kumpulan kata-kata dari Allah, tetapi firman itu hidup dan berkuasa. Firman Allah yang hidup dan berkuasa itu digambarkan lebih tajam dari pedang bermata dua. Pedang bermata dua adalah senjata yang cukup dikenal ketika itu, karena senjata itu dipakai oleh tentara Romawi dalam berperang menghadapi musuh mereka. Pedang bermata dua adalah pedang yang kedua sisinya dipertajam. Dengan demikian juga akan ujungnya hingga pedang itu dengan cepat dapat menusuk lebih dalam, melukai dan mematikan. Itu berarti firman Allah akan tetap menjadi pegangan orang percaya untuk menghadapi dan mengalahkan musuh iman, yaitu siasat busuk dan kuasa iblis. Firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Berarti firman Allah berkuasa penuh melihat bahkan menelanjangi hidup seseorang. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Dia mengetahui keberadaan orang di mana saja, dan segala sesuatu tentang diri kita terbuka lebar bagi matanya yang maha melihat. Allah melihat segala hal yang kita lakukan dan kita pikirkan, dan itu berarti di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita rahasiakan. Jadi ada 3 hal yang menurut fungsi dari firman Tuhan dapat digambarkan dengan ketajaman pedang bermata dua. Firman itu tajam, firman itu menusuk amat dalam, dan firman itu menelanjangi. Kita dapat merenungkan bahwa yang pertama, Tuhan telah mempersintai kita dengan firman-Nya. Di dalam kita menghadapi kuasa dunia, segala kuasa dan godaan dari si jahat iblis akan dapat kita menangkan melalui kuasa firman Tuhan yang kita pegang dan kita imani. Marilah kita imani bahwa firman Tuhan atau Alkitab bukan sekedar kumpulan kata-kata dari Tuhan Allah, tetapi firman itu adalah firman yang hidup, yang begitu dinamis dan berkuasa untuk mengubah kehidupan setiap orang dalam pekerjaannya. Yang kedua, makna lain daripada ketajaman firman digambarkan dengan pedang yang tajam juga, mengartikan bahwa firman Tuhan berkuasa untuk menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Karena itu firman Allah menyingkapkan siapa kita sesungguhnya. Sebab oleh firman Allah kita ditelanjangi, sebab di hadapan firman tidak ada yang tersembunyi. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, berpegang teguhlah pada
firman Allah, beriman kepada Kristus sebab Kristus lebih tinggi mengatasi daripada imam-imam yang ada. Penulis Ibrani mengingatkan orang-orang Kristen Yahudi yang kala itu mulai goyah karena beratnya penderitaan yang mereka hadapi sebagai orang Kristen. Dan yang beriman kepada Kristus itu adalah suatu situasi yang berat yang dihadapi, membuat mereka baru berpikir ulang akan iman mereka. Sehingga firman itu menyadarkan dan menyemangati mereka untuk tidak melepaskan iman kepada Kristus, tetapi justru harus berpegang kepadanya, Yesus Kristus Tuhan kita. Maka untuk menguatkan iman percaya mereka, kembali dalam ayat ini diperlihatkan dan dipaparkan keunggulan atau kesuperioritas daripada Kristus. Yang perlu kita renungkan, marilah kita berpegang teguh dan beriman kepada Kristus, karena Dialah Imam Agung yang dapat mengampuni dosa-dosa kita, sebab di dalam dan oleh Dialah sebagai anak domba Allah segala kelemahan kita ditanggung, sehingga kita mendapatkan penebusan dan pengampunan. Otoritas Kristus melebihi segalanya, dan di dalam dirinya kealahan Allah dan kemanusiaan manusia sempurna. Karena itu tetaplah beriman dan berpegang teguh padanya. Hidup dengan kasih karunia. Beberapa kali saya coba berbincang-bincang dengan teman-teman yang baru menikah, baru sekitar 1 tahun menikah. Mereka mengatakan bahwa ketika masa pacaran dulu masih tidak apa-apa jika mereka harus terpisah jarak karena kesibukan dan pekerjaan mereka. Tapi ternyata setelah menikah, mereka merasa sangat berat jika harus berpisah, walau hanya sehari saja. Ada sesuatu yang membuat mereka selalu ingin dekat dengan pasangan mereka. Terlebih bagi teman-teman saya yang telah memiliki anak. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Jika kita mengaku bahwa diri kita adalah orang-orang percaya, seharusnya kita juga memiliki kerinduan yang sama, yaitu selalu ingin dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam bacaan Alkitab kita hari ini berkata, agar kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Itu dapat dibaca tadi pada ayat yang ke-15. Apa itu kasih karunia? Yang menjadi pertanyaan, apa itu kasih karunia Allah? Inti dari kasih karunia Allah bagi manusia berarti keselamatan dan penebusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah dan bukan karena hasil usaha kita. Ketika kita sadar bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, maka seharusnya kita harus semakin bersyukur kepada Allah dan tidak akan menjauhkan diri daripada Allah. Orang yang pergi menjauh dari Allah akan mendapati hidupnya semakin hancur. Dalam cerita Alkitab, kita lihat contoh kisah hidup Esau yang pada bacaan kita juga disinggung. Mungkin kita semua pernah membaca tentang bagaimana Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub, adiknya. Kira-kira mengapa Esau mampu menjual hak kesulungannya dengan harga atau dengan hanya seharga semangkuk sup kacang merah? Mungkinkah Esau sangat lapar? Saya rasa keluarga Ishak dan Ribka adalah keluarga yang kaya. Esau bisa saja meminta para pembantu untuk menyiapkan makanan
dan pasti Esau akan makan kenyang dan enak. Saya rasa Esau tidak menganggap hak kesulungan itu sebagai sesuatu yang penting. Alkitab mengatakan bahwa Esau mempunyai nafsu yang rendah. Itu pada ayat 16. Dan akibat dari kesalahannya itu, ia pun akhirnya tidak menerima berkat yang sebetulnya sudah disiapkan Tuhan baginya. Memang penyesalan itu selalu datang terlambat. Tetapi jika kita perhatikan ada benang merah antara ayat 15 dengan kisah Esau tersebut, saya merasa salah satu sebab Esau sampai menjual hak kesulungannya adalah karena ia tidak dekat dengan Ishak dan Ribka. Sebagai orang tua yang nantinya akan memberi berkat kepada dirinya. Alkitab mengatakan bahwa Esau tumbuh menjadi seorang pemburu yang suka tinggal di padang, sementara Yakub lebih suka tinggal di rumah. Esau merupakan gambaran dari manusia yang suka hidup jauh dari sumber berkat, yaitu Tuhan. Manusia yang seperti ini akan mudah sekali memiliki akar pahit dan akhirnya memandang rendah berkat Tuhan. Mereka tidak hidup dekat dengan Tuhan, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang Tuhan inginkan bagi mereka. Ini merupakan peringatan bagi kita untuk tidak menjauh dari kasih karunia Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk tidak jauh dari kasih karunia Tuhan? Pertama, miliki sikap seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar perkataan Tuhan. Hal ini dapat diartikan bahwa kita harus memiliki waktu khusus bagi Tuhan, yaitu dalam saat teduh dan jam-jam doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Kedua, kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bagaimanapun juga dengan menghadiri ibadah dan persekutuan dengan orang lain, hal tersebut akan membantu iman kita untuk bertumbuh. Ingatlah bahwa semakin jauh kita dari Tuhan, maka semakin dekat kita dengan kebinasaan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat yang bahagia ini kita boleh melihat bahwa apa yang harus kita tiru daripada Esau dan apa yang harus kita lakukan dengan tauladan Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan kita ada bicara tentang akar yang pahit. Di sini dikatakan bahwa cegahlah akar pahit sejak dini sebelum ia keburu tertanam dalam hati kita. Jika sudah terlanjur dalam, belajarlah untuk mengampuni. Jika Anda tidak sanggup melakukannya sendiri, izinkan Tuhan membantu Anda. Tetapi miliki terlebih dahulu kelembutan hati yang penting. Tanpa itu, karya Tuhan tidak akan bisa terjadi dalam diri kita. Akar pahit ini bisa membinasakan diri Anda dan untuk merepotkan orang-orang di sekitar Anda. Anda tidak akan pernah bisa melangkah maju, menikmati segala janji dan rencana Tuhan apabila Anda terus membiarkan diri terbelenggu oleh akar-akar pahit ini. Memelihara akar pahit tidak akan membawa hasil apapun selain menambah beban dalam hidup kita yang akan membuat kita semakin lama, semakin berat dalam melangkah. Hidup cuma satu kali dan Tuhan merencanakan banyak hal istimewa bagi masa depan Anda dan saya. Jangan biarkan akar pahit itu mencemarkan hidup Anda dan menggagalkan dalam menerima janji-janji Tuhan, termasuk keselamatan dalam Kristus.
Adakah akar pahit yang hari ini merintangi perjalanan Anda? Lepaskanlah segera dan masuklah ke dalam hidup yang ringan, damai, dan penuh sukacita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Kristus, ada ilustrasi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, etnis, agama, bahasa, dan adat. Bagaimana menyatukan keragaman masyarakat Indonesia? Para pendiri bangsa Indonesia telah meletakkan dasar negara, yaitu Pancasila. Salah satu cita-cita para pendiri bangsa ini adalah untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan sosial bagi rakyat. Hal senada juga dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, agar orang-orang percaya mengusahakan hidup berdamai dengan semua orang. Hidup dalam suasana damai dapat mendorong seseorang mempraktikkan hidup kudus. Perdamaian memampukan masing-masing anggotanya saling memperhatikan, menolong, dan menguatkan. Perdamaian juga berfungsi mencegah munculnya bibit kekerasan dan kerusuhan di dalam masyarakat. Sayangnya perdamaian tidak dapat dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan, dihadirkan, dirawat, dan dilestarikan. Artinya perlu komitmen dan pengorbanan, baik secara materi maupun emosi. Langkah toleransi dan negosiasi harus menjadi makanan sehari-hari. Memang sesungguhnya ironis karena banyak orang yang menginginkan hidup dalam suasana damai, justru perbuatannya menimbulkan konflik perpecahan. Kunci hadirnya perdamaian terletak pada kasih karunia Allah. Mewujudkan perdamaian melalui tindakan kasih bukan berarti menjadi orang yang gampang berkata iya dan menyenangkan semua pihak. Jangan bertindak bodoh dan ceroboh seperti Esau yang menjual hak sulungannya demi memuaskan rasa lapar sesaat. Karena itu, penulis kitab Ibrani memotivasi orang percaya dengan kalimat, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskan jalan bagi kakimu. Ada satu hal yang perlu kita renungkan. Kita harus fokus secara rohani. Fokus berarti berkonsentrasi terhadap aktivitas yang tengah dilakukan. Untuk berkonsentrasi pada satu hal, kita harus menyingkirkan dulu hal yang lain. Saat kita mengatakan ya kepada satu hal, kita harus mengatakan tidak pada yang lain iya. Fokus sangat penting dalam melakukan segala sesuatu. Semua orang yang berhasil mewujudkan cita-cita pasti sangat fokus. Mereka menerapkan fokus itu bukannya hanya dalam pekerjaan, melainkan juga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dalam kehidupan rohani, kita perlu berfokus pada hal-hal yang membangun iman. Nasari ini mengajarkan kita untuk berfokus pada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus dalam terjemahan itu berarti kita harus tetap melihat Yesus yang adalah orientasi kita. Dengan berfokus kepada Yesus melalui firman-Nya, kita akan mendapatkan hikmat yang besar, yang luar biasa. Ketika seseorang sangat berfokus pada Yesus, akan banyak terjadi pembaruan pada dirinya, dalam maupun luar. Ketika kita berkomitmen melakukan kehendak Yesus dalam hidup ini, perubahan pun terjadi secara perlahan namun pasti. Dengan fokus kepada Yesus, kita perlahan namun pasti menjadi semakin serupa dengannya.
Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Kristus, kita adalah persekutuan dan bukan perkumpulan. Bersekutu pasti berkumpul, namun berkumpul belum tentu bersekutu. Oleh karena itu, nama kita adalah persekutuan orang percaya. Oleh karena apa yang telah Allah kerjakan baik bagi orang Ibrani dan juga kepada orang barbar, orang Yunani, orang Romawi, dan orang Mesir, maka tugas selanjutnya dari orang-orang yang telah dipersekutukan oleh Allah dengan dirinya adalah menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah, meluruskan jalan dari kaki yang pincang agar tidak jatuh dan menjadi sembuh. Inilah kerukunan yang dihasilkan hanya pada atau dalam persekutuan. Melalui persekutuan ini kita menciptakan kerukunan yang saling menguatkan. Tangan yang lemah dan lutut yang goyah, serta meluruskan jalan. Tidak ada seorang pun dari persekutuan ini yang kemudian jatuh semakin dalam dan kepincangan hidupnya, melainkan menjadi sembuh. Kerukunan bukanlah hanya berarti tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan, tidak ada kerebutan, namun kerukunan dalam persekutuan memiliki arti yang lebih dalam dari itu, yaitu kesediaan diri untuk menjadi penguat dari tangan yang lemah. Itulah yang disebut dengan kerukunan. Inilah kerukunan yang unik, yang hanya dihasilkan melalui persekutuan dalam tubuh Kristus. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, dengan demikian kerukunan dalam persekutuan kita menjadi unik oleh karena tidak ada yang menjadi manusia super di antara yang lain. Tidak ada yang menjadi nomor satu dibanding yang lain. Tidak ada yang lebih unggul, lebih pintar, lebih hebat, dan lain-lain. Inilah kebenaran yang telah dipraktikkan oleh Kristus yang hanya dapat ditiru oleh para pengikut Kristus. Inilah kebenaran yang unik yang tidak dimiliki oleh persekutuan manapun di muka bumi ini. Jadi mari kita hasilkan kerukunan yang merupakan demonstrasi dari persekutuan bersama Yesus, di mana kita semua menaruh pikiran yang perasaan kita ke dalam pikiran dan perasaan Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri untuk ketiga kalinya. Saya katakan, inilah kerukunan yang unik yang hanya dihasilkan melalui persekutuan dalam tubuh Kristus. Hanya melalui ini kita bisa menciptakan kehidupan yang rukun dengan semua orang. Tuhan kiranya menolong kita. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, jemaat GBIB Pancoran Rahmat yang dikasihi Kristus, untuk merespons firman Tuhan, marilah kita melakukan Gita Bakti 213 ayat 1 dan 2. Tuhanku pimpinlah. Pimpinlah tanganku, peganglah
Yesus, ku lelah lewat malam gelap, keterang yang tetap. Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Bila jalan berat, Tuhan tinggal dekat. Bila ajalku telah menjelang, dengarku berseru, peganglah tanganku. Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat menebus dosa kami. Di saat bahagia dalam persekutuan keluarga, ibadah keluarga pada malam ini, kami anak-anak-Mu dalam persekutuan ini datang menghampiri-Mu Tuhan. Pertama sekali kami mau mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami dalam mendengar dan merenungkan akan firman-Mu yang tadi sudah kami sama-sama dengar dan kami renungkan. Bapa dalam surga, ajarkanlah kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Ajarkanlah kami selalu bertekun kepada Tuhan dan selalu menyertai Engkau dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, apapun tantangan yang harus kami lewati, Tuhan kiranya Engkau selalu menyertai kami. Karena Engkau bersama-sama dengan kasih karunia-Mu akan menyertai kami dalam kehidupan kami setiap saat. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami mau menyerahkan persekutuan kami ke dalam tangan-Mu. Ibadah keluarga yang kami lakukan pada malam ini adalah bagian daripada pertemuan kami. Walaupun Tuhan, kami tidak bersama-sama di dalam satu gedung, kami lewat online, tapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan berkati semua proses yang kami lakukan. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kehidupan kami, keluarga-keluarga kami di Jemaat Pancoran Rahmat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di saat yang bahagia ini, kami mau mendoakan semua pergumulan keluarga ke dalam tangan-Mu. Terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kuasai kami, lindungi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami terhindar daripada mara bahaya pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong kami, jaga kami, berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, ajarkan kami agar kami melakukan hal-hal yang tertib untuk dalam kehidupan ini kami jauh daripada mara bahaya pandemi COVID-19 ini. Bapa dalam surga, kami juga mau mendoakan keluarga ini dalam semua pergumulannya, pekerjaannya, dengan segala kekurangan, dengan segala pergumulan, dengan segala kesulitan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan anak-anak kami yang bersekolah. Tuhan jaga mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk bisa memperoleh ilmu dengan baik. Yang lagi bekerja, Tuhan kami serahkan pekerjaan mereka ke dalam tangan-Mu. Bapak-bapak keluarga juga kami serahkan, bila selalu
ada dalam tangan Tuhan dan semua pekerjaannya diberkati Tuhan. Biarlah apa yang diberkati Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi keluarga dan menjadi berkat bagi jemaat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di saat yang bahagia ini juga kami mau mendoakan sebagai jemaat untuk menyerahkan urusan kami dalam mengurusi Injil prinsip untuk gedung kami yang kami rindukan selama ini Tuhan. Segala proses yang kami lakukan, kami mohon pimpinan Tuhan, terutama dalam pendekatan dengan masyarakat sekitar. Kami percaya bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kami dan Tuhan juga akan bersama-sama dengan mereka. Biarlah kami hidup dalam satu perdamaian yang kudus dalam rangka kehidupan merupakan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga pada kesempatan ini mendoakan jemaat ini dalam setiap pergumulan yang selama ini dihadapi. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mau mendoakan Ibu Pendeta ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati dia. Kami mau mendoakan teman-teman tim multimedia, musik. Kami mau mendoakan presbiter yang bertugas, hingga semua tugas yang kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Bapa dalam surga, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dengan satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan. Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarikh 16 ayat ke-34. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan telah kita dengar. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita menyanyikan Gita Bakti 214, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan, ku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.